Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Kepada bapak-bapak, ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang-orang yang beriman kepada Allah. Inilah satu keberuntungan yang besar. Tidak ada yang melebihi daripada keberuntungan ketika seseorang itu diberikan hidayah dan dijadikan orang yang beriman. Bahkan Allah sendiri menyatakan di dalam firman-Nya, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman itu. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, pertanyaannya, sudahkah kita semua ini merasa beruntung menjadi orang-orang yang beriman? Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang beriman itu yakin hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berlindung hanya kepada Allah. Pendek kata, seluruh aspek kehidupan yang dia miliki itu dia gantungkan hanya kepada Allah. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang biasa bergantung pada makhluk, tidak bergantung kepada Allah, maka dalam perjalanan hidup itu kan manusia itu banyak masalah. Lah, orang-orang yang beriman mengembalikan masalah-masalah yang dia miliki kepada Allah. Tetapi orang yang yakin kepada makhluk, yang tidak yakin kepada Allah, maka hadirin sekalian, dia menyelesaikan masalah-masalahnya itu dikembalikan kepada makhluk juga. Contohnya hadirin sekalian, kalau dia sakit, maka dia langsung pergi ke dokter. Kalau dia sakit, dia langsung ingat obat. Ini makhluk maksudnya. Penyelesaian masalah adalah pada makhluk. Kalau dia sedang sedih, sedang susah, ada masalah, maka dia perlu rekreasi untuk menenangkan jiwanya. Dia pergi ke mall untuk cuci mata, untuk menyenangkan hatinya. Ya itu. Pendek kata, bapak-bapak, ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, ini adalah kembali kepada makhluk, bergantung pada makhluk. Ya. Kebiasaan hal itu dilakukan oleh orang-orang yang berkeyakinan kepada makhluk. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, untuk kembali kepada keyakinan bahwa yang menyelesaikan segala masalah-masalah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ini sangatlah berat. Untuk kembali kepada jalur itu sangatlah berat. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Nabi datang mengajarkan kepada kita, apabila kalian itu punya masalah, maka kembalikanlah masalah-masalah kalian itu kepada Allah, karena hanya Allah lah yang akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Maka ini sangat bertentangan dengan agama
sangat bertentangan dengan ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang biasa berkeyakinan kepada makhluk. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang yakinnya benar, itu adalah menyelesaikan masalah itu dengan mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Contohnya apa hadirin sekalian? Maka dalam hal ini orang yang punya keyakinan yang benar, kalau dia punya masalah, maka yang dia kerjakan itu adalah menjaga sholatnya 5 waktu, tepat waktu dengan baik, khusyuk. Kemudian dia menjaga sholat tahajudnya di malam hari. Nanti dia menjaga sholat duhanya. Nah itu. Dia menjaga puasa sunnahnya. Nah itu. Dia bersedekah. Ini adalah amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, yang nanti mana Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelesaikan seluruh masalah-masalah itu. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah hadirin sekalian bedanya orang yang beriman, orang yang ada yakin di dalam dirinya dengan orang yang tidak punya yakin. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di dalam perintahnya itu ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisobri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah ini. Maka kalau kita berdoa meminta pertolongan kepada Allah itu yang sabar. Jangan-jangan kita sudah berdoa sudah lama kok tidak berjawab, tidak selesai-selesai masalah kita. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, maka kita berhenti berdoa, berhenti meminta kepada Allah. Saya sudah berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Allah dan saya berhenti berdoa. Maka hadirin sekalian, ini orang yang tidak disukai oleh Allah. Tapi hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, apabila kita sungguh-sungguh di dalam berdoa meminta kepada Allah, nanti pasti akan Allah ijabahi juga doa kita itu. Tapi harus sabar. Harus sabar. Nah, kesabaran kita ini adalah syarat juga untuk bagaimana kita bisa melihat daripada keputusan Allah terhadap kita. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Maksudnya itu sabar dalam apa? Sabar dalam ketaatan. Sabar ketika kita berada di dalam masalah. Nah, itu. Ini ya sabar namanya. Nah, itu. Jadi hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, sabar tatkala kita ini menjauhi daripada larangan-larangan Allah. Maka bersabar dalam masalah larangan, bersabar dalam ketaatan, bersabar dalam musibah. Ini hadirin sekalian, saat-saat itu kita diperintahkan untuk bersabar, dan pada saat itu juga kita diperintahkan oleh Allah minta tolong kepada Allah dengan kesabaran itu. Nah, itu maksudnya. Nah, hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, maka dalam hal ini hadirin sekalian, di dalam Al-Baqarah 186 itu Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai nabiku tentang aku, anni fa inni qarib, sesungguhnya aku ini sangat dekat dengan hamba-hambaku, bahkan dikatakan lebih dekat daripada urat leher kita. Sangat dekat sekali Allah itu, qarib. Nah itu. Ujibu da'watad da'i. Allah ini akan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa. Idza da'ani. Tapi syarat doa itu dikabulkan, falyastajibuli, itu penuhi dulu keinginan-keinginanku, hindari perkara-perkara maksiat. Lapal yastajibuli itu hindari perkara-perkara maksiat, kerjakan perintah-perintah Allah. Ini maksudnya takwalah kepada Allah. Jadi hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, apabila orang itu takwa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan daripada doa-doanya.
Hanya saja dalam takwa kepada Allah ini orang harus bersabar gitu maksudnya itu. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi daripada larangan-larangan Allah, sabar dalam ketika dia tertimpa musibah demi musibah. Lah kesabaran demi kesabaran ini nanti pertolongan Allah akan datang kepadanya. Fal yastajibu li wa yu'minu bi. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maksudnya? Fal yastajibu li tadi itu adalah takwa kepada Allah. Wa yu'minu bi. Wa yu'minu bi itu maksudnya apa? Berimanlah kamu kepadaku, yakinlah kamu kepadaku, akulah yang akan mengabulkan doa-doamu, akulah yang akan selalu menolong kamu dalam segala keadaan asal kamu memenuhi syaratnya yaitu takwa kepadaku. Begitu maksudnya hadirin sekalian. Lah hadirin dimuliakan Allah taala, maka orang itu jangan mangrotinggal. Apa mangrotinggal bahasa Jawa, Pak? Toleh maksudnya itu. Maksudnya kurang mantap, kurang yakin. Nah itu. Ngapunten Pak. Ini orang ke masjid, ahli masjid. Ini orang ahli sholat, tahajudnya, duhanya, zikirnya, baca Qur'annya, hebat semuanya. Tapi doanya saat itu belum dikabulkan oleh Allah. Lah dia melihat orang di luar yang tidak taat kepada Allah, itu ndedel rezekinya. Hidupnya kelihatan enak, mewah dan seterusnya. Dia tengok-tengok, loh orang kayak gitu aja kok bisa enak-enak hidupnya. Sedangkan saya dalam beribadah kok tidak enak hidupnya. Lah ini mangrotinggal namanya. Maka wa yu'minu bi, berimanlah kamu kepadaku. Kamu kalau beriman, kamu kalau beramal soleh, pasti kamu akan jaya. Oh, begitu harus sekalian. Lah yakin. Nah, itu ya yakin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu kalau berdoa meminta dengan sabar, ini pasti akan Allah ijabahi langsung kontan. Langsung kontan. Ini menjadi obat. Oh, Allah lah gitu. Langsung jadi obat. Ya Allah, hamba ini punya orang tua ya Allah. Hamba ini kalau memerah susu itu tidak akan hamba berikan kepada anak-anak istri hamba sebelum orang tua hamba. Bakti kepada orang tua. Pada waktu itu orang tua hamba ini tidur. Lah anak-anak ini menangis merengek-rengek minta susu kepada saya. Maka hamba tidak memberikannya sebelum memberikan hal ini kepada orang tua saya. Dia berdoa, ya Allah, kalaulah ini ikhlas, baik dan kau terima ya Allah, maka hamba memohon ya Allah, batu yang menutup gua ini geserkanlah sehingga kami bisa keluar. Itu kontan lo jawab doanya, grek. Ini tenaga opo sing iso menggerakkan batu itu. Orang tiga ora kuat, lah batu ini bisa dengan kekuatan amal dan doanya grek, doa langsung kontan. Nah itu. Tuhan hamba Anas, ini ladang kita tuh kering, tidak ada airnya. Ya wes tak sholat dulu. Sholat sekali sudah datang airnya belum? Ini sabar, diulang lagi sholat yang kedua kalinya. Sudah datang belum? Sholat lagi yang ketiga kalinya. Tidak pernah putus asa dan berhenti. Sahabat Anas bin Malik ini orang yang berkhidmat kepada Nabi 10-12 tahun, ikut bersama Nabi sejak kecil. Ini murid langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau cara menyelesaikan masalahnya itu adalah dengan memohon doa, sholat, doa, sholat, doa. Amalannya diokeh-okehi, dipol-polke gitu maksudnya. Maka turunlah hujan, seret hujan turun, maka beliau keluar rumah. Kalau hujannya hanya membasahi sawah ladang saya, berarti doa saya diterima Allah. Tapi kalau semua orang kena hujan, artinya adalah itu rahmat daripada Allah untuk seluruh hamba-hambanya. Maka beliau keluar melihat, tengok, ternyata hujan itu hanya turun di mana? Di ladangnya Anas bin Malik saja. Artinya, oh doaku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi obat. Jadi apa? Obat.
Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, ada orang yang berdoa, doanya itu diterima, tapi ditunda. Kenapa? Karena Allah senang dengan rintihannya, dengan doa-doanya. Orang ini berdoa khusyuk, panjang doanya, menangis doanya. Allah senang sekali lihat seperti itu. Jibril, itu sudah kuterima doanya, kata Allah, tapi tunda dulu pemberiannya. Dalam hadis qudsi seperti itu. Karena aku senang mendengarkan suaranya. Ya awalal awalin, wa ya akhiral akhirin, wa ya dzal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Doa. Ya Allah, hamba kesusahan ya Allah. Hanya Engkau saja ya Allah tempat bergantung. Engkau ya Allah, Allahus Somad. Tolong hamba ya Allah. Tolonglah. Maka rintihan, permintaan, doa ini Allah senang. Dan itu sudah diterima oleh Allah, tetapi ditunda pemberiannya. Lamula ista'inu bisobri, sabar ora. Jane sudah diterima, barang kita enggak sabar, Allah enggak mengabulkan, aku mandek wae ling donga, akhirnya sudah diterima doanya, mau diberi lah orangnya pergi. Pripun? Boten sios. Oke. Ini penting, Pak. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, ibunya Siti Maryam, istri daripada Imron, itu memohon kepada Allah. Ya Allah, hamba memohon ya Allah, terimalah ya Allah. Hamba nazarkan dan terimalah ya Allah. Anak yang ada di dalam kandungan hamba ini hamba niatkan untuk menjadi orang yang muharoro. Muharoro itu adalah orang yang hanya meligi ibadah dan mengurusi agama, tidak mengerti dunia sama sekali. Ingin menjadi orang ahli agama. Maka hadirin sekalian, setelah lahir ternyata perempuan. Aduh ya Allah, ini anaknya perempuan bukan laki-laki ya Allah. Maka Allah sendiri mengatakan memang tidak sama laki-laki dan perempuan, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menerima nazar daripada ibunya, istrinya daripada siapa? Imron ini tadi. Maka Allah sendiri yang menamakan daripada anak itu adalah Maryam. Lah hadirin sekalian dimuliakan Allah, ini contoh doa diterima tapi ditunda. Dari Siti Maryam inilah hadirin sekalian, wanita yang suci ini lahirlah seorang anak yang namanya Isa bin Maryam. Yang mana Isa bin Maryam ini adalah orang yang muharoro. Orang yang tidak ngerti sama sekali urusan dunia, ngertinya urusan agama, tok meligi. Beliau adalah seorang nabi, orang yang sangat zuhud sekali, rumah tidak punya, pakaian seadanya, seperti yang didoakan oleh neneknya kemarin. Sekalian itu diwujudkan oleh Allah, bukan pada anak tapi pada cucu. Ini diterima doanya tapi ditunda, bahkan diberikan bonus lagi, dapat anak yang namanya Maryam. Ini contoh. Yang ketiga, bapak-bapak, ibu hadir sekalian, orang itu tidak diberi doanya. Dia minta, tapi Allah tidak memberikan apa yang dia minta, tapi Allah berikan yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Paham enggak? Sa'labah itu minta sugih, tapi Nabi mengatakan jangan. Kamu tuh jangan. Terus aku miskin podo karo awakmu. Aku tuh sudah kepengen minta dibangkitkan bersama orang-orang miskin. Sedikit bisa bersyukur lebih baik wahai Sa'labah daripada kamu banyak-banyak gak bisa bersyukur. Nasihat Nabi ini menolak permintaan daripada siapa? Sa'labah. Karena Nabi melihat Sa'labah ini tidak mampu nanti kalau diberikan kekayaan. Nggak bagus gitu maksudnya. Bu minta dagingnya, bu dagingnya baru alot. Bu minta dagingnya baru panas. Lah kapan ibu memberikan daging itu, ibu yang paling tahu pas yang akan membawa kebaikan bagi anaknya, bukan maraknya melonyoh cangkeme gitu maksudnya. Paham? Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan yang lebih baik sebenarnya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat,
Allah tidak memberikan daripada apa yang dia minta, tetapi Allah menghindarkan dia dari bala. Jadi sebenarnya dia ini akan tertimpa musibah, Pak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dia dari musibah. Itu yang keempat. Yang kelima, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah tidak diberikan di dunia sekarang ini, tapi Allah jadikan jadi pahala di akhirat nanti. Maka ketika seorang hamba menerima doanya itu wujudnya adalah pahala di akhirat nanti, dan dia harus bersabar tatkala hidup di dunia ini. Maka bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, seandainya boleh, apa saja yang aku minta, apa saja doa-doaku dahulu, permintaanku itu sebaiknya tidak usah dikabulkan di dunia, dikabulkan di akhirat saja, karena ngerti apa yang Allah berikan itu lebih daripada apa yang dia minta. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba Allah, orang-orang yang beriman, hadirin sekalian, ini belajar husnudzon billah, bersangka baik kepada Allah. Ini penting, Pak. Nah, maka kalau doanya belum datang, mungkin Allah menunda. Maka dipolke sholatnya, dipolke ngajinya, dipolke zikirnya. Ini dalam rangka untuk ngepol-ngepolke itu supaya hendak diturunkan oleh Allah, tapi sangka baik. Nah itu. Mungkin Allah mau memberikan doaku ini nanti di akhirat saja, tidak di sini. Dah gak apa-apa. Itu namanya husnudzon namanya. Tidak bersangka buruk. Maka hadirin sekalian, sesungguhnya Allah itu sesuai dengan sangkaan hambanya. Kalau sangkaannya buruk, ya buruk nanti jadinya. Tapi kalau sangkaan itu baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik untuk kita. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini dan saya kembali kepada syarat dikabulkannya doa tadi adalah falyastajibuli, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kalau sahadah itu datang, apa tahu sahadah? Sahadah itu adalah kematian datang. Maka apa saja yang sudah kita minta, yang Allah berikan sekarang di dunia ini, yang wujudnya adalah materi-materi tadi, itu sudah tidak ada gunanya lagi. Harta benda, pangkat kedudukan, kerajaan, itu semuanya sudah tidak berguna tatkala sahadah itu datang. Ini perlu dipahami hadirin sekalian. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang-orang kafir diceritakan di dalam Al-Quran, ini mempunyai harta emas 2 biji bumi loh, Pak. Sak bumi ini berapa ton itu, berapa ribu ton ini bumi ini beratnya. Lah ini punya dua biji harta emas yang wujudnya 2 bumi. Itu mau ditukar dengan rahmat Allah oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang tidak yakin kepada Allah. Mereka mau menukar itu. Dunia yang dimiliki untuk ditukar dengan rahmat Allah, dan itu tidak diterima. Bayangkan sekalian. Tapi hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman yang memiliki dunia, itu dunianya ditukar dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya hadirin sekalian, Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi itu orang beriman, pengikut Nabi sekalian, yang dia itu adalah keturunan orang Eropa, orang Itali, orang Romawi maksud saya. Maka ciri-ciri kebenaran daripada agama, amal kenabian di dalam satu pergerakan sekalipun, sampai hari ini maksudnya, pengikut Nabi itu, sahabat Bilal itu dari Ethiopia, ya kan? Sahabat Suhaib Ar-Rumi itu dari Romawi. Huzaifah itu al-Yamani. Coba bayangkan. Paham? Dan banyak lagi yang lainnya. Lah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq Al-Quraisy. Paham? Dan seterusnya. Lah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping itu, ciri kebenaran itu, pengikut-pengikut Nabi itu orang-orang yang rendahan.
dari sisi ekonomi dan sebagainya. Yang kedua, pengikut Nabi itu bermacam-macam orang dari wilayah yang berbeda-beda, bukan orang Arab semua. Nah, ketahuilah bahwasanya agama yang dibawakan oleh Nabi itu sendiri adalah rahmatan lil alamin. Maka orang dari segala macam alam ini ada semua. Ada orang Yaman, ada orang Ethiopia, ada orang Romawi, dan seterusnya, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semua ini juga ada ciri-ciri kebenaran di masjid kita ini. Allahumma. Ada orang Sukoharjo, ada orang Karanganyar, campur-campur, ada orang Kartasura, wis cedek-cedek, orang negara mung kabupaten loh. Lumayan lah. Tidak mengklaim mudah-mudahan itu maksudnya. Saya mengatakan apa? Mudah-mudahan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai apa tadi? Orang kafir itu punya emas sebesar bumi 2, mau ditukar dengan rahmat Allah tidak diterima. Paham? Tetapi orang beriman memiliki dunia itu ditukar dengan rahmat Allah dan ridha Allah. Maka saya menceritakan tentang Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini datang ke Mekah itu dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa. Kemudian beliau berdagang jadi kaya, Pak. Bahkan punya budak macam-macam. Lah ketika Nabi hijrah, bapak-bapak, ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, maka Suhaib Ar-Rumi ini ikut berhijrah menyusul Nabi ke Madinah. Maka dicegat sama orang-orang Quraisy. Hei, londo. Wah, cara kasarane ngono. Kowe demben teko rene mung katok karo klambi tok melarat. Sekarang barang sugih mau pergi dari sini. Maksudnya mau ikut Nabi maksudnya. Tidak bisa. Maka Suhaib Ar-Rumi ini langsung nangkep maksudnya itu. Oh lah kok mereka menyinggung masalah harta saya. Maka Suhaib Ar-Rumi mengatakan, orang-orang Quraisy, kamu tahu siapa saya? Aku itu orang pengecut itu ora. Saya ini terkenal ahli panah. Kalau duel dengan saya, yang mati di antara kalian pasti banyak, walaupun saya juga mati. Rawadi. Nah, ngono. Pejuang iki ora enek sing njat ngono kae. Mantap jiwanya. Kalau untuk agama itu, untuk imannya itu, wani ngono kae. Maaf ya. Njat itu sifat orang munafik kayak gitu. Enggak mantap dalam keimanan. Kalau tarung sama saya, di antara kalian pasti banyak yang mati. Iya kan? Saya ahli panah yang terkenal. Tapi saya juga mati enggak apa-apa. Tapi tadi kalian menyinggung masalah harta saya. Gini saja. Seluruh harta saya akan saya berikan kepada kalian. Termasuk budak saya akan berikan sama kalian semua. Tapi syaratnya bebaskan aku untuk berhijrah mengikuti siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bapak-bapak ibu hadirin sekalian, orang Quraisy mikir, wah ini padu awake oke mati ini lagi bondone arek kek awake dhewe. Ini puluhan tahun loh Pak. Lek nabung sithik iso tuku iki, iso tuku kuwi. Itu bukan dihasilkan dari gampang-gampang dan mudah, mujahadah dan rekoso. Tapi untuk mendapatkan iman, mendapatkan rahmatnya Allah, terjaga imannya, maka dia rela menjual seluruh hartanya untuk keimanannya. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya orang Quraisy sepakat, ya sudah kamu pergi, mana harta kamu? Maka diserahkan seluruh harta, bangkrut, tidak punya apa-apa, hanya untuk menyelamatkan iman. Menjual harta yang dimiliki untuk mendapat kasih sayang Allah. Ini sahabat. Apa yang terjadi hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, ketika beliau ini hijrah ke Madinah, Nabi itu sudah berdiri di pintu gerbang Madinah menunggu Suhaib. Maka Nabi mengatakan, ya Aba Yahya, gelarnya itu Aba Yahya. Ya Aba Yahya, keberuntungan yang besar. Keberuntungan yang besar. Keberuntungan yang besar. Entek loh ini. Orang dia apa-apa loh Pak. Mung karek katok karek klambi kok. Ini keberuntungan yang besar.
Maka turunlah Al-Baqarah 207 itu tentang orang yang menjual dirinya untuk mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari kita membaca itu naik iman kita, berapa pahala yang didapatkan oleh Suhaib Ar-Rumi di dalam kuburnya menyebabkan turunnya ayat dan dibaca oleh orang hari ini. Oh, mantap. Duwe malah dijolke lho, dintekke ora apa-apa. Paham benar sekali? Kemudian satu lagi riwayat ini Abdullah bin Khudafa. Abdullah bin Khudafa ini adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika terjadi peperangan, ini Abdullah bin Khudafa dengan pasukannya ini tertawan, ditangkap oleh orang-orang Romawi ini. Maka akhirnya ditangkap ini. Maka orang-orang Romawi, rajanya Romawi mengatakan, Wahai Abdullah sahabat Nabi, aku menawarkan kepada kamu, berpindahlah agama kepada kami, maka seluruh kerajaanku ini akan aku berikan padamu. Separuh kerajaan ini akan aku berikan padamu. Dia tidak menjawab. Maka untuk beredor mental itu, hadirin sekalian, itu salah satu daripada anak buah pasukan ini ditangkap oleh orang-orang Romawi, itu dinyalakan api yang besar, kuali isinya minyak, mendidih itu Pak. Kalau kita lihat bebek goreng, ayam goreng itu bos sekali turun itu, nah ini apinya besar. Maka sambil satu cemplung kayak di api, wes gitu, langsung mati bet. Itu Abdullah bin Khudafa menangis Pak. Maka rajanya mengatakan, oh dia lemah. Menangis itu lemah, maksudnya berubah pendirian. Maka ditawarkan lagi, wahai Abdullah, ini belum terlambat. Kalau kamu mau pindah agama dan kamu mau, kalau kamu mau pindah agama dan aku beri anak gadisku, tak kawin kita, tak pek mantu, seluruh kerajaan, separuh kerajaan ini akan aku berikan kepadamu. Hadirin di belakang Allah Ta'ala, oh Tuan Raja tuh salah paham. Saya menangis tadi itu bukan karena saya takut. Saya menangis tadi kenapa sahabat saya yang dilemparkan ke dalam api itu, ke dalam apa? Kawah itu kok bukan saya gitu. Kok saya saja yang dilemparkan ke situ, maka saya mati syahid masuk surga dapat ridhonya Allah. Itu, paham? Tuan Raja dia katakan, seandainya boleh dan bisa, saya kepingin dicemplungke ke dalam apa namanya? Kuali, hidup lagi, dicemplungke lagi, mati lagi, hidup lagi, dicemplungke lagi, seandainya nyawaku sebanyak bulu yang ada di badanku ini. Oh, coba bayangkan harus sekalian. Memiliki dunia tapi pilih ridho Allah Subhanahu wa taala, separuh kerajaan mau dikasihkan. Akhirnya rajanya tobat, wah ini orang tidak bisa apa? Tidak bisa dibeli maksudnya. Orang tuh kalau bisa dibeli itu namanya pengkhianat. Betul? Yang namanya pengkhianat itu hina sekali Pak. Di hadapan kawan-kawannya. Dan musuhnya pun juga tidak menghargai sama sekali. Orang pengkhianat itu rendah gitu maksudnya. Pengkhianat, bangun oke. Pus, gah. Nah gitu. Tapi loh, kawan-kawan pun juga menghargai, musuh pun juga menghargai dan kagum dengan keteguhan daripada. Baiklah kalau begitu, kamu akan aku bebaskan, kata raja. Saya mau dibebaskan, tapi seluruh anak buah saya harus ikut bebas bersama-sama dengan saya. Kata siapa? Abdullah. Kalau saya toh enggak mau saya. Selamat dewe, nyelamat ke awe dewe, wong liya mati karepmu. Enggak ada sikap seperti itu pada sahabat. Ya, baik, akan saya bebaskan kamu dan seluruh anak buah kamu. Syaratnya satu saja. Apa syaratnya? Ciumlah batukku ini loh. Jadi Abdullah bin Khudafa diminta oleh raja untuk mencium batuknya. Oh, ya baik, kalau cuma mencium batukmu saja nggak apa-apa. Demi keselamatan seluruh diriku dan anak buahku. Langsung dikecup, cep, bar, langsung mulai kabeh. Ngono ceritane ngono. Lah orang yang punya pendirian itu dia hargai.
Bapak-bapak, ibu hadir sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, maka ketika kembali ke Madinah, berita itu diceritakan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka Umar bin Khattab mengatakan, mari sama-sama kita mencium batuknya daripada Abdullah bin Khudafa. Yang pertama kali mencium batuknya adalah aku. Terus dicium batuknya. Terus semua orang beriman mencium batuknya karena pendiriannya, kekuatan imannya, keteguhan daripada jiwanya, dan menyelamatkan daripada seluruh anak buahnya. Oh, bayangkan, ini orang yang punya dunia, dunianya dijual untuk mendapatkan apa? Ridho. Paham enggak? Nah, ini. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hadirin sekalian, orang itu mesti husnudzon billah. Kalau minta-minta kepada Allah itu nanti kalau kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah nikmat Allah ini, juallah nikmat Allah ini kepada Allah untuk mendapatkan apa? Rahmatnya. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya ceritakan dahulu, ketika Romawi Persia itu runtuh, maka seluruh harta kerajaan Persia dibawa pulang ke Madinah. Maka sampai di Madinah dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Karung-karung gandum di dalam rumah itu berisikan emas permata. Ada satu orang dulu namanya Surokah. Surokah ini mau ngambil itu loh, apa namanya? Sayembara, siapa yang bisa menangkap dan membunuh Nabi akan dikasih 100 unta. Lah dia menemukan Rasulullah di jalan, dikejar. Oh, dia mau membunuh Nabi. Maka waktu itu begitu dekat gitu, tahu-tahu kudanya atau untanya itu ditelan bumi, wek gitu. Ngadek lagi, duyang lagi, lagi. Maka Nabi bersabda, wahai Surokah, berimanlah kamu kepada Allah. Nanti kalau Islam berjaya, kamu akan memakai gelangnya Raja Persia. Itu dalam ketakutan Nabi bersabda seperti itu. Maka ketika di zaman sahabat Umar, Persia runtuh, seluruh harta dibawa pulang. Ini namanya harta ghanimah, harta yang paling bagus dan halal menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, ketika tumpukan harta ini datang, maka sahabat Umar mengatakan, Surokah, mana Surokah? Panggil ke depan. Hei Surokah, apa sabda Nabi kepadamu? Semua orang sudah dengar sebenarnya. Nabi mengatakan, kalau kamu beriman kepada Allah, masa kejayaan Islam datang, saya akan memakai gelangnya Raja Persia. Ada saksi? Semua dengar? Ya, semua dengar. Bungkaran kayak, ini gelangnya Raja Persia. Dua adul ketemu. Kena tanganmu. Oh, tangan lebok kayak gelangnya. Coba, itu sahabat. Lah ini topinya Raja Persia, bal-balan anak-anaknya sahabat. Orang ngerti ini, kepala nih mahkota kok digudulanan bal-balan. Nah, hadirin sekalian, kekayaan yang berlimpah-limpah, sahabat bersyukur. Tidak ada yang membangun rumah bagus, beli kendaraan bagus, tidak. Tapi semuanya harta benda itu digunakan untuk meneruskan perjuangan Rasulullah SAW ke seluruh dunia, seluruh alam. Lihat kuburannya di mana-mana. Itu dibiayai dari mana? Ya dibiayai dari itu. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, kalau berdoa kepada Allah itu, ya Allah berikanlah hamba ini dan itu, yang hamba bisa bersyukur kepadamu. Ya, yang penting itu bisa bersyukur. Nah itu. Nah, kita diberikan kekayaan, pangkat kedudukan, lah kita nggak bersyukur, wah itu bukan dunia yang baik. Demikian hadirin sekalian, ceramah kita pada malam hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menerima daripada amal kita, iman kita, dan seterusnya. Kabar gembira Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian, kemarin Masjid Idola mengirimkan rombongan dakwah, satu ke tempatnya ini di Pengging, yang satu di Merbabu. Kemarin ada satu kejadian pada hari Ahad kemarin, hari terakhir, ini jamaah dari Masjid Idola itu bisa mensahadatkan 3 orang Pak kemarin. Jadi mereka dulunya agamanya Buddha, sudah umur udah tua-tua itu. Nah itu sama teman-teman didatangi ke rumahnya dan sebagainya, ngomong-ngomong akhirnya disahadatkan di masjid
dan terus diajari sholat oleh kawan-kawan semua. Inilah kabar gembira Bapak-bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan kepada panjenengan sedoyo. Hadirin sekalian dimuliakan Allah SWT, Nabi dan sahabat selalu berpikir bagaimana hidayah itu turun di seluruh alam. Kemudian orang-orang yang dakwah, ulama-ulama besar berpikir. Dan semua orang-orang yang dakwah itu berpikir bagaimana agar hidayah itu diturunkan di seluruh dunia. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berpikir bagaimana agama berkembang, hidayah tersebar ke seluruh alam. Tetapi hadirin sekalian, apa saja hidayah yang turun itu kita tidak bisa mengklaim ini pekerjaan saya. Hidayah adalah milik Allah dan siapa yang dipakai sebagai asbab hidayah Allah yang tahu. Kalaupun tidak, itu adalah gabungan dari sejak di zaman Rasulullah, sahabat dan ulama-ulama besar itu menyebabkan hidayah itu turun. Nah, setan adalah setan, maka kita jangan sampai tergoda oleh tipu daya setan. Ujub, sombong, wah aku loh yang mengislamkan, aku loh yang mensyahadatkan. Tak boleh. Nah, kesombongan, ujub, riya dan sebagainya ini justru akan menghancurkan daripada amal kita semua. Tetapi harus sekali kita kembalikan kepada Allah. Hikmah adalah milik dai yang Allah berikan, tetapi hidayah adalah mutlak milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wabillah wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.